Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanya satu orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mengalami peristiwa yang sangat luar biasa sekali seumur hidup dan akan terkenang sepanjang masa. Dialah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan dan mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama menyebutkan bahwa di antara sekalian banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj atau peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Betapa tidak peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat sulit dijangkau oleh nalar manusia dan hanya dapat dijangkau, dapat diterima oleh kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hal ini, menurut para ulama, ada 3 golongan manusia dalam menyikapi, dalam merespon, dalam menerima kabar yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang pertama adalah mereka yang ingkar, yang tidak mengakui, yang tidak percaya, bahkan mendustakan tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mendustakan adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab CS. Mereka tidak menerima, tidak mengakui, bahkan mendustakan. Mereka mengatakan peristiwa yang dialami oleh Muhammad adalah peristiwa yang sangat mustahil terjadi di alam dunia. Mereka beranggapan bahwa mustahil perjalanan dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Haram yang ada di Palestina, yang jaraknya kurang lebih 1.500 km hanya ditempuh dalam beberapa saat. Apalagi bukan sampai di sana, Muhammad, kata mereka, mengatakan bahwa dia mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu mampu menembus langit 1, 2, 3 sampai ke 7, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Yang itu, kata orang-orang kafir, adalah sesuatu yang sangat sulit untuk terjadi dan mustahil. Dengan mereka dengan yakin mendustakan tentang apa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang kedua adalah mereka yang ragu-ragu. Kenapa mereka ragu-ragu? Di satu sisi mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berbohong. Beliau terkenal dengan sifatnya Al-Amin, jujur, dapat dipercaya, dan selama hidupnya tidak pernah berbohong. Sehingga mereka meyakini bahwa Muhammad tidak akan berbohong. Tapi di satu sisi yang lain, mereka ternyata
agak sulit untuk menerima peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang menurut para ahli sains dan teknologi, jarak antara Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjidil Haram yang ada di Palestina, sebagaimana saya sebutkan tadi, kurang lebih 1.500 km, itu hanya ditempuh dengan menggunakan buruk dalam waktu 0,003 detik, kurang dari 1 detik apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sampai melewati batas-batas ruang dan waktu sampai ke Sidratil Muntaha. Sehingga golongan yang kedua ini tidak sedikit mereka yang murtad, naudzubillah min dzalik, kembali kepada kepercayaan nenek moyang mereka akibat ragu-ragu dalam menerima peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang beriman yang menerima dengan keyakinan, dengan penuh keyakinan bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar adanya, dan itulah apa yang dipertontonkan oleh Abu Bakar, yang sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi, Abu Bakar belum mendapatkan gelar As-Siddiq. Ketika masyarakat Arab menyampaikan dan menyuruh Muhammad menyampaikan peristiwa yang dialaminya, yaitu mampu menempuh perjalanan yang sangat singkat, lailan, sebagian dari waktu malam, perjalanan sejauh 1.500 km dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina menuju langit ketujuh hanya ditempuh dalam waktu beberapa saat dari waktu malam. Maka ketika Abu Bakar mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka Abu Bakar mengatakan, kalaulah apa yang dialami oleh Rasulullah SAW lebih dari itu, aku akan tetap mempercayainya. Dan kalaupun Muhammad mengatakan di balik gunung ini ada musuh yang sedang mengepung kita, maka aku akan tetap meyakini dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Muhammad, karena Muhammad adalah Rasulullah, karena Muhammad adalah utusan Allah yang tidak mungkin berbohong, yang tidak mungkin berbuat dusta, karena dia adalah seorang nabi dan rasul yang terjaga, yang amanah, yang jujur, yang tidak pernah berbohong selama hidupnya. Maka semenjak peristiwa itu, Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, yaitu seseorang yang membenarkan dengan sepenuh hati, meyakini apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sebagai orang yang beriman, dalam menyikapi, dalam menerima peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, bukan nalar, bukan logika kita yang berjalan, tetapi keimanan kita. Kita harus mengimani bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah benar adanya, dan itu termasuk mukjizat terbesar kedua yang diberikan oleh Allah kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menambah keyakinan kita, memantapkan akidah dan tauhid kita bahwa Rasulullah SAW adalah benar-benar utusan Allah, makhluk pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan benar-benar sebagai panutan bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.